Film ini bercerita tentang wanita tomboy bernama Anna yang hidupnya diselamatkan oleh seorang pembunuh legendaris. Selama hidupnya, ia diajarkan berbagai macam keterampilan bela diri yang menjadikan dia sangat mahir dalam hal membunuh seseorang. Hingga akhirnya sang ayah angkat yang diperankan oleh Samuel L. Jackson dibunuh secara brutal. Bagaimana cara dia membalaskan dendamnya? Kita saksikan saja kisahnya dalam film The Portage. Scene diawali dengan penyelamatan gadis kecil yang sedang ngumpat dari kejaran pembunuh. Terlihat setidaknya ada 2 mayat lelaki tergeletak di sana, dan hanya dia yang selamat karena ngumpet di lemari. 30 tahun kemudian, sang gadis cilik telah tumbuh dewasa dan menjadi wanita yang cantik dan tangguh. Ini semua bisa terjadi karena didikan dari ayah angkatnya yang tidak lain adalah seorang pembunuh legendaris. Singkat cerita, mereka menculik seorang pria bernama Vali yang tidak lain adalah anak dari seorang pembunuh terkemuka lainnya, Don Preda. Uang tebusan yang mereka inginkan sebesar 3 juta euro rupanya hanya kedok agar mereka bisa bertemu dengan Don Preda untuk kemudian membunuhnya di kediamannya sendiri. Gokil. I came here for you. Setelah misinya menghabisi Don Preda selesai, Anna yang diperankan oleh Maggie Key berjalan santai keluar rumah dengan di-backup oleh ayah angkatnya dengan AWM. Dan inilah yang terjadi. Sesaat setelahnya, transferan sebesar 7 juta dolar mengalir lancar ke rekening mereka. Scene berganti ke London, di mana Anna terlihat sedang menikmati hasil kerja kerasnya dengan bersantai ria bersama Moody di sebuah rumah yang sangat mewah sambil merayakan ulang tahun ayah angkatnya tersebut. Mereka berdua akhirnya menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang mengenai masa lalu mereka. Sampai akhirnya, Moody meminta kepada Anna untuk mencari seseorang bernama Lucas Hayes yang hilang di Paris pada tahun 98. Anna pun bersedia membantu Moody dan bergegas menemui seorang kenalannya yang bekerja di tempat pencucian baju yang ternyata juga seorang hacker bernama Benny. Dengan keahliannya yang mumpuni dalam hal melacak keberadaan seseorang, Benny pun menyanggupi hal tersebut. Tak lama kemudian, Benny dan Anna melakukan pertemuan di sebuah taman di kota London. Benny berhasil melacak keberadaan Hayes untuk kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Anna. Akan tetapi, keingintahuan mereka tentang sosok bernama Lucas Hayes justru mendatangkan malapetaka bagi mereka yang terlibat. Satu persatu dari mereka yang kepo terhadap keberadaan Lucas Hayes akhirnya harus tewas mengenaskan di tangan para pembunuh bayaran, termasuk Moody dan Benny. Pembunuh itu tidak lain adalah seseorang yang pernah ditemui oleh Anna di sebuah toko. Akan tetapi, Moody ternyata sudah menyiapkan sesuatu untuk Anna, berupa flash disk yang disembunyikan di sebuah drone. Mengetahui semua orang yang dikenalnya telah dibunuh secara brutal, Anna mencoba kabur dari kota tersebut dengan membawa sejumlah uang dan senjata. Akan tetapi sudah terlambat. Keberadaan Anna sudah diketahui oleh para pembunuh tersebut. Seketika, mereka memberondong Anna dengan puluhan peluru tajam dari dalam sebuah mobil. Dengan cepat, Anna menjatuhkan dirinya untuk berpura-pura tewas agar mereka lengah. Dan kemudian dengan pistol di tangannya, mengantarkan mereka ke liang lahat satu persatu. Dan seperti biasa, polisi datang belakangan. Berbekal informasi dari flash disk yang diberikan Moody, Anna pergi ke warnet untuk mencari informasi tentang keberadaan Lucas Hayes. Dari penelusuran tersebut, muncullah sosok pria bernama Josino Fall. Scene berlanjut ke Vietnam. Baru sehari di Vietnam, Anna langsung mencari gara-gara dengan sekelompok klub moge dengan membuat salah seorang di antara mereka terjatuh dari motornya. Dan ternyata, pimpinan geng motor tersebut adalah teman dari Moody bernama Billy Boy. Anna meminta bantuan kepada mereka agar bisa mendapat akses untuk bertemu dengan Josino Fall. Singkat cerita,
Dengan jumlah anggota yang bejibun, mereka mengepung mobil yang dikendarai oleh Fall agar Anna dapat berbicara dengannya. Malam harinya, Fall mengundang Anna ke kantornya untuk berbicara masalah Lucas Hayes dengan disaksikan oleh seorang pengacara bernama Duke. Tapi tiba-tiba, sang pengacara justru membunuh Fall. Adegan tembak-tembakan 1 versus squad pun tak terelakkan. Dengan sekuat tenaga, Anna berupaya melawan mereka untuk melarikan diri dari gedung tersebut, tapi akhirnya gagal.